Siapa yang pernah menyangka kota yang sangat tenang tiba-tiba diterpa bencana banjir yang sangat dahsyat? Bukan banjir biasa, melainkan air laut yang meluap dan menghancurkan tanggul pembatas sehingga ombak yang besar siap melahap kota kecil yang sebagian besar warganya sudah mengevakuasi diri mereka ke dataran yang lebih tinggi. Namun tentu saja ada beberapa warga ngeyel yang tetap bertahan di rumahnya walaupun peringatan bencana sudah diberikan melalui berbagai macam media. Awalnya hujan turun seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda mengerikan sampai BMKG memberikan informasi bahwa dalam 3 jam akan ada badai besar dengan level yang cukup tinggi. Edward yang merupakan seorang peneliti hewan laut mendapat informasi bencana ini terlebih dahulu dan ia pun berusaha memberikan kabar tersebut kepada keponakannya yang tinggal di kota kecil tepi laut. Dakota hanya tinggal seorang diri di rumah karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Ia terbiasa membeli makanan secara online, namun kali ini tidak ada toko dan kurir yang mau mengantar makanannya sehingga Dakota terpaksa keluar rumah untuk mencari makanan. Di luar sudah banyak orang panik dan mencoba menyelamatkan diri. Tetangganya sudah ada yang mau mengajak Dakota untuk mengungsi, tapi bukannya ikut pergi, Dakota malah kembali ke rumahnya. Beberapa anak-anak juga terlihat masih bersantai main di tepi danau. Mereka sama sekali tidak merasa kalau ada badai besar akan datang, sampai orang tua angkat mereka datang dengan penuh emosi meminta mereka semua untuk ikut pulang bersamanya. Teddy sebenarnya melihat dan mendengar di radio bahwa semua orang sudah akan mengungsi, tapi ia bersama anak-anak angkatnya malah pulang ke rumah dan mengabaikan semua peringatan bencana yang akan datang. Bahkan Teddy tak kabur dan berkata bahwa rumah buatannya tidak akan rusak terkena banjir seperti apapun itu. Terlihat juga seorang wanita hamil yang baru saja pulang kerja masih dengan santainya mengendarai mobil untuk pergi ke supermarket mencari beberapa makanan. Orang tuanya juga sudah memperingatkan Lisa untuk pergi ke dataran tinggi, tapi sinyal malah terputus dan Lisa berusaha menenangkan diri karena perutnya juga sudah mulai terasa sakit. Sementara itu Dakota diminta pamannya untuk menunggu karena dari lokasi pamannya berada menuju kota dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Namun sayang karena curah hujan yang semakin tinggi dan air laut semakin deras, tanggul penahan hancur dan membuat ombak besar mulai menghantam sebagian besar sisi kota. Listrik mulai padam dan tidak ada sinyal. Lisa yang masih berada di mobil mulai terjebak karena banyak pohon tumbang. Rekan kerja Lisa yang sedang membawa truk memperingatkan Lisa untuk menerobos pohon yang tumbang sebab ombak sebentar lagi akan datang. Sedangkan supir ini akan memaksa truk yang ia bawa untuk naik ke dataran yang tinggi. Namun sayang, air laut datang begitu cepat dan menghantam mereka. Lisa yang masih berada di dalam mobil kini hanya bisa pasrah mengikuti arus air yang hampir saja membuat nyawanya melayang karena menghantam ranting pohon yang begitu tajam.